Ini sudah live. Ya, bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bergabung Bapak Direktur Pusbintek Palira, Bapak Haji Nur Rozuki, Bapak Ibu hadirin, aparatur pemerintah desa, BPD, LPM, para pendamping desa, serta pemerhati desa se-Nusantara. Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan lembaga pemberdayaan masyarakat. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon duduk tegap dengan sikap sempurna. Masih mute? Oke. 26 ini, pada kesempatan ini, kita akan bahas tentang pelaksanaan pembangunan dan pelaporan lembaga pemberdayaan masyarakat. Tujuan dilaksanakannya webinar ini, Bintek Palira, dan memberikan edukasi kepada LPM bagaimana menyusun program kerja, perencanaan program kerja, langkah-langkah menyusun program kerja, serta menyusun laporan pertanggungjawaban lembaga pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama penjelasan dari Bapak Founder Pusbintek Palira, Bapak Haji Nur Rozuki, yang akan menjelaskan materi kita pada malam ini. Kepada Bapak Haji Nur Rozuki, waktu 30 menit ke depan dan jaringan kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sekalian, malam hari ini adalah seri pertama untuk tahun 2023 webinar free dari Pusbintek Palira yang diselenggarakan setiap 2 minggu sekali. Dihitung dari keseluruhan tayangan, ini adalah seri yang ke-26. Artinya berarti tahun 2022 kemarin bisa penuh sampai 25 seri. Dalam seri yang ke-26 ini merupakan kelanjutan dari seri yang ke-25.
jika pada seri sebelumnya kita bicara tentang bagaimana bermulanya atau terbentuknya LPM, kemudian bagaimana jika terjadi pergantian kepengurusan LPM antar waktu, dan bagaimana akhir daripada periode LPM. Malam hari ini kita akan bahas tentang bagaimana LPM membuat sebuah perencanaan program kerja, lalu bagaimana nanti melaksanakannya, dan bagaimana melaporkannya. Oleh karena itu, agar pembahasan ini bisa tertib atau lancar saya sampaikan, maka izinkan saya share screen materinya. Saudara sekalian, tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kerja lembaga pemberdayaan masyarakat. Sesungguhnya apa yang kita uraikan malam hari ini tidak hanya bisa digunakan untuk LPM desa, tetapi juga bisa untuk LPM kelurahan atau LPMK. Karena sama status kelembagaannya. Hanya saja dasar hukumnya ada perbedaan. Kalau LPMD diatur dengan Permendagri yang secara aturan operasional ada di tingkat pusat, itu Permendagri nomor 18 tahun 2018. Tapi untuk LPMK itu ikut dalam peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Nah, sebelumnya saya sarankan pada teman-teman rajin-rajinlah mengunjungi website Pusbintek Palira. Insya Allah jika mendapatkan kesulitan di desa atau ingin mendapatkan ilmu tentang desa, bisa mencari searching saja di website Pusbintek Palira atau yang ada di grup Gerakan Desa Merdeka di Facebook atau akun Pusbintek Palira di Facebook juga ada, atau lewat Instagram Pusbintek Palira, Twitter daripada Pusbintek, dan juga channel YouTube Pusbintek Palira. Kita lanjut dengan pembahasan malam hari ini. Landasan hukum yang kita pakai di tingkat pusat atau atas, kita meletakkan dasar yang agak banyak karena kita kolaborasikan, kita gabungkan, kita akumulasikan antara peraturan-peraturan yang ada. Karena yang kita bicarakan ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Di samping Undang-Undang nomor 6 dan PP 43 serta aturan perubahannya, kita juga harus melihat Permendagri nomor 111, ini tentang pedoman peraturan di desa, penyusunan peraturan desa. Kemudian Permendagri nomor 114
tentang pedoman pembangunan, kemudian Permendagri Nomor 46 tentang laporan kepala desa, Permendagri Nomor 20 tentang pedoman keuangan pengelolaan desa, lalu Permendagri Nomor 18 tahun 2018 ini tentang lembaga pemasyarakatan desa. Di samping itu Perda Perpus kabupaten kota masing-masing jika ada, silakan juga dipedomani, dan tidak bisa dielakkan juga di tingkat desa harus ada Perpu, Perdes, Perkades, Permakades jika ada, Kepkades juga. Kalau Kepkadesnya jelas ada, itu Kepkades tentang penetapan pengurus LPM. Perdes yang spesial ada kaitannya dengan bagaimana LPM ini mulai ikut serta di dalam perencanaan program kerjanya hingga pada pelaporannya. Ini ada di Perdes Kewenangan Desa, Penataan Desa, kemudian ini yang utama ada di Perdes tentang lembaga pemasyarakatan desa. Sedangkan adanya Perkades dimungkinkan jika memang ada amanat atau pasal yang mendelegasikan untuk dibuatkan Perkades. Juga keputusan kepala desa. Nah, ini adalah dasar-dasar yang itu kita jadikan pembahasan. Nah, kalau di desa Anda ternyata belum ada Perdes tentang lembaga kemasyarakatan desa, sudah barang tentu keberadaan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa itu ya tidak sah. Jelas nggak sah karena apa? Tidak, kalau itu ada bidang-bidang apa saja, nggak jelas. Tidak ada aturan, itu tidak ada yang dijadikan rujukan. Nah, ketika peraturan desa kita buat, terutama yang terkait dengan LKD ini, maka muncullah pembentukan LPM ditetapkan dengan peraturan keputusan kepala desa, sehingga muncullah pengurusnya. Kepengurusan ini ada 5 bidang ini mendasarkan pada peraturan desa. Sekali lagi kemarin juga sudah saya sampaikan pada 2 minggu yang lalu bahwa 9 kepengurusan ini sesungguhnya adalah kita menduplikasi di era Undang-Undang 579 dan di di era sekarang ini sampai hari ini itu hanya ada pedoman tentang susunan kepengurusan ini. Bunyinya adalah adanya unsur ketua, unsur sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang berdasarkan kebutuhan. Menjadi 5 ini adalah satu contoh, hanya sebagai contoh di desa kita, tetapi bisa jadi 5 ini atau 3 atau 4 itu tergantung pada bagaimana bukti atau aturan yang kita tuangkan di dalam peraturan desa. Nah, saya mengambil pola yang lengkap seperti ini. Bagaimana tugas keberadaan kepengurusan ini agar nanti bisa membuat sebuah perencanaan program kegiatan, bisa melaksanakan, bisa melaporkan, maka kita perlu mengetahui tugas dan kewenangan tugas daripada kepengurusan atau kelembagaan ini. Sebagai seorang ketua, saya bicara ini general, ini bisa diterapkan di kelembagaan desa
apapun. Jadi memang saya ambil di sini, saya letakkan di LPM ini, sebenarnya ini juga bisa di Karang Taruna, bisa di PKK, bahwa secara general seorang ketua itu memiliki kewenangan untuk membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan daripada kelembagaan atau organisasi. Nih, baik itu yang bersifat strategis, tentunya melalui kesepakatan forum musyawarah pengurus secara pleno. Tanggung jawabnya Pak seorang ketua mengkoordinir dan mengorganisir seluruh penyelenggaraan lembaga atau organisasi tersebut. Nih, program-program kerjanya serta bertanggung jawab baik secara internal kepada lembaganya maupun secara eksternal kepada kepala desa. Karena ini kelembagaan desa loh ya. Pertanggung jawabannya adalah kepada kepala desa. Karena yang menetapkan, melantik adalah kepala desa. Maka bertanggung jawabnya kepada kepala desa. Nah, tugas ketua, makanya tidak saya buat tugas ketua LPM, itu tidak. Agar saudara sekalian bisa menduplikasi untuk jabatan ketua di kelembagaan desa apa saja. Memimpin rapat rutin maupun rapat-rapat pengurus harian. Mewakili lembaga atau organisasi yang dipimpinnya itu untuk membuat persetujuan atau kesepakatan dengan pihak yang lain. Mewakili organisasi untuk menghadiri acara atau upacara tertentu atau agenda strategis lainnya. Artinya seorang ketua itu adalah bertindak atas nama lembaganya, begitu. Mewakili di sini. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan lembaga atau organisasi. Baik itu yang bersifat ke dalam maupun keluar. Ini. Bersama-sama sekretaris dan bendahara merancang agenda, mengupayakan pencarian dan penggalian sumber dana bagi aktivitas operasional dan program lembaga. Kenapa saya tulis seperti ini? Agar LKD atau LPM ini tidak memiliki rasa ketergantungan tentang anggaran itu kepada APBDes, karena ini bisa menggali di samping dari APBDes ini ada bisa melakukan ini untuk menggali sumber, dan sumber yang dikelola itu nanti akan dipisahkan dari APBDes. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus, saya kira paham ini ya, memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi kebijakan lembaga dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun mensikapi seluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita atau tujuan daripada lembaga. Mengoptimalkan fungsi dan peran wakil ketua agar tercapai efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Nah, saudara sekalian, yang terakhir ini mengoptimalkan fungsi dan peran wakil ketua. Artinya apa? Dalam manajemen ini tidak dikenal adanya ban serep, tetapi ada pembagian tugas. Tuh. Nah, supaya terjadi seperti itu, maka perdes tentang LKD harus dimunculkan pembagian tugas itu. Ini. Nah, ini adalah bisa deskripsi ini bisa juga dijadikan bahan pasal-pasal yang mengatur tentang LKD. Wakil ketua sekarang.
Kewenangannya membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan di bidang yang menjadi kewenangannya dalam kepengurusan di seluruh di bidang yang menjadi kewenangannya. Nah, ini ya. Di yang dalam kepengurusan. Tanggung jawabnya mengkoordinir atau mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan program kerja di bidang yang menjadi tanggung jawabnya dalam kepengurusan. Tentunya juga mempertanggungjawabkan kepada ketua. Ini nanti akan ketemu pada bagaimana manajemen LPM di slide yang hampir akhir nanti akan kita temukan ini. Oke, saudara sekalian. Nah, tugasnya mengkoordinir dan mewakili kepentingan lembaga atau organisasi di bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Mewakili ketua apabila berhalangan, saya kira paham ini ya. Kemudian merumuskan segala kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya. Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan di bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Ini nanti kaitannya dengan struktur yang manajemen yang akan saya sampaikan berikutnya nanti. Baik, saudara sekalian. Nah, sekarang kemudian sekretaris membuat kewenangannya adalah membuat keputusan dan kebijakan organisasi bersama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan roda lembaga maupun organisasi. Membuat keputusan terkait dengan administrasi bersama ketua. Artinya apa berarti sini? Tidak bisa meninggalkan ketua. Tanggung jawabnya adalah memperoleh seluruh penyelenggaraan roda lembaga maupun organisasi, bidang administrasi dan tata kerja lembaga atau organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada ketua. Bahasa ini enak kan? Apabila kita dengar dan apabila itu kalau di implementasikan, insya Allah tidak begitu sulit. Tugasnya adalah bersama ketua dan bendara merupakan tim kerja keuangan atau TKK atau otorisator keuangan di tubuh pengurus. Artinya apa? 3 unsur ini, ketua, sekretaris, bendara ini adalah sebagai penentu untuk bagaimana pengelolaan anggaran atau keuangan. Bertanggung jawab untuk setiap aktivitas di bidang administrasi dan tata kerja lembaga. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan di bidang administrasi. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas lembaga atau organisasi di bidang administrasinya. Mengawasi, karena nanti setiap bidang akan menjalankan tugas-tugas administrasi sesuai dengan bidangnya. Dan sekretaris mengawasi. Di samping itu juga ada pengawasannya dibagi sesuai dengan bidang. Itu memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja baik secara internal antar bidang, karena ada 5 bidang tadi. Menjaga dan memelihara solidaritas kepengurusan. Oke. Lalu kalau wakil sekretaris sekarang saya uraikan. Hampir sama. Intinya adalah mirip dengan ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris juga identik. Bagaimana mewakili seperti itu gambaran. Oke, bendahara sekarang. Nanti wakil bendahara juga tidak jauh beda, karena sama seperti wakil itu. Tapi juga saya uraikan satu saja wakil ketua.
Ya, biar nanti jadi diskusi enaknya. Membuat keputusan dan kebijakan organisasi bersama ketua dalam hal keuangan dan kekayaan lembaga atau organisasi. Tanggung jawabnya apa? Mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan dan kekayaan lembaga atau organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada ketua. Mewakili ketua apabila berhalangan. Artinya begini, masa bendahara bisa juga mewakili ketua. Mewakili apa? Di bidang pengelolaan keuangan. Gitu ya. Misalnya ketika menyampaikan sebuah pertanggungjawaban, dibaca tidak sendiri oleh ketua terkait dengan bagaimana laporan keuangannya bisa digantikan atau dilimpahkan kepada bendahara agar lebih rinci karena itu yang lebih menguasai. Saya kira itu bisa kita dilakukan. Bersama ketua dan sekretaris merupakan tim kerja atau terdiri ini sama seperti tadi, lalu merumuskan dan mengusulkan segala peraturan yang terkait dengan keuangan, memimpin rapat-rapat lembaga atau organisasi terkait dengan keuangan, lalu memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda lembaga atau organisasi. Sedangkan wakil bendahara juga tidak jauh beda posisinya, wakil sekretaris maupun wakil ketua, yaitu itu mirip sesuai dengan bidangnya masing-masing. Adapun untuk bidang ini saya sengaja saya buat hanya satu, dan ini bisa untuk semuanya, bidang apapun. Makanya saya tulis bidang titik-titik. Kewenangan seorang ketua bidang atau bidang itu karena misalnya hanya diisi satu orang, maka kewenangannya adalah menyelenggarakan segala aktivitas organisasi atau lembaga itu yang menjadi bidangnya, mulai dari perencanaan hingga laporan. Itu kewenangannya. Tanggung jawabnya juga demikian, mengkoordinasikan atau mengorganisir seluruh penyelenggaraan aktivitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan lembaga yang menjadi bidangnya serta bertanggung jawab kepada ketua. Itu merumuskan dan mengusulkan segala peraturan tentunya yang terkait dengan program kerja yang menjadi bidangnya, merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggarannya setiap tahun untuk disetujui dalam musyawarah pleno atau mengusulkan pengurus secara pleno. Mendata dan menginventarisir aktivitas yang menjadi bidangnya, menyelenggarakan kegiatan yang menjadi bidangnya dalam pemberdayaan pada umumnya, membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas yang menjadi bidangnya, khususnya bagi warga tertentu maupun masyarakat pada umumnya, menyelenggarakan kegiatan menjadi bidang. Saya buat dengan deskripsi seperti ini, setidaknya adalah memberikan satu gambaran kepada kita poin-poin yang harus dilakukan sebagai tugas pada bidang itu apa, gitu ya. Itu maksud saya. Nah, ini bagaimana sekarang kalau tentang program kerja? Kalau program itu tadi adalah posisi pengurus. Setelah kita mengetahui strukturnya seperti ini, kemudian tugas-tugas atau kewenangan daripada pengurus sebagaimana setelah saya uraikan, sekarang bagaimana dengan program kerja? Ini nanti arahnya pada perencanaan. Nah, jika kita mendefinisikan program kerja, ini saya baca gitu saja, saya kira tidak usah saya ulas, juga sangat paham. Program kerja itu merupakan kumpulan berbagai keinginan yang merupakan uraian
dan penjabaran dari suatu kegiatan. Maksud dan tujuan, maksud untuk menuangkan berbagai maksudnya adalah ini untuk penuangan berbagai kegiatan, ini dimaksudnya untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan. Tujuannya adalah memudahkan dalam pelaksanaannya. Waktu penyusunan untuk program kerja LKD dalam hal ini khususnya adalah LPM adalah ini program menyusun waktu penyusunan itu ada di awal menjabat atau periode dan setiap tahun. Ini maka baik dalam apa yang disusun itu, maka muncullah ada program kerja jangka tahunan dan ada program kerja jangka menengah, yaitu selama periode. Nah, program yang 5 tahun ini, jangka menengahnya di 5 tahun, selama satu periode, supaya jelas dalam satu periode, ketika setelah dilantik LPM ini mau apa yang akan dikerjakan selama 5 tahun. Itu harus jelas. Jangan seperti kebanyakan sekarang. Antara hidup dan matinya juga nggak jelas. Di mana rimbanya juga nggak jelas LPM. Itu. Ini. Dari penyusunan program kerja ini, maka muncullah ada program kerja itu yang saya menyebutnya dengan istilah program kerja jangka menengah, PKJM, dan program kerja tahunan atau PKT. Nah, ini harus dimulai dengan sebuah perencanaan. Perencanaan ini bagaimana agar bisa baik, maka kita harus tahu bagaimana membuat sebuah rencana program yang bagus. Perlu diketahui ada 6 unsur dalam sebuah program kegiatan. Yang pertama adalah ini what dan why ini bisa dibolak-balik seperti ini. Jika di nomor 2 jadikan 1, maka yang muncul adalah ada sesuatu yang ingin kita kerjakan karena terjadi atau itu yang melatar belakangi adalah begini. Maka muncullah sini kalau tindakan apa yang harus dikerjakan, apa programnya, lalu alasannya apa yang ini menjadikan diprogramkan itu, yaitu sebab tindakan inilah bahasanya apa ya, yang melatar belakang kasusnya apa, ada ini adalah solusinya begini, berarti program ini. Nah, itu gambarannya. Baru kemudian program itu di mana? Ini mirip sekali dengan kalau ilmunya jurnalis itu kan ya. Jadi apa atau programnya? Dasarnya apa? Di mana letaknya program itu? Kemudian kapan nanti dilakukan atau dilakukan kegiatannya? Siapa yang mengerjakannya? Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Nah, itu 6 ini. Itu jelas unsur sebuah program itu 6 ini harus menjadi patokan. Agar apa? Agar tidak terjadi adanya program pembangunan di desa, program kegiatan LPM yang justru tidak jelas tujuannya. Banyak kan pembangunan asal bangun, kemudian ganti periode atau ganti kepala desa, bangunan mangkrak, nggak diteruskan, itu nggak cocok itu. Akhirnya apa? Sia-sia, kerugian masyarakat banyak terjadi seperti itu. Selanjutnya adalah standar operasional dalam penyusunan program. Ibu Lisa mungkin bisa materi saya bisa di-share dalam PDF itu
bentuk chat room supaya teman-teman yang hadir juga bisa membacanya. SOP di dalam menyusun program itu harus diingat. Mudah dan jelas, efisien dan efektif, selaras, terukur, dinamis, berorientasi pada pengguna. Artinya manfaatnya apa? Siapa nanti yang pemanfaatnya? Jelas harus ini. Lalu patuh terhadap hukum dan ada dasar hukum yang pasti. Di samping patuh, tapi juga ada kepastian hukumnya. 8 inilah bagaimana kita menyusun sebuah program. Mudah, jelas, efektif dan efisien, selaras atau keselarasannya, keterukurannya atau terukur, tidak ngawur, dinamis, kemudian berorientasi pada pengguna, manfaat berarti. Orientasi pada manfaat, tidak hanya asal bangun, tidak hanya asal membuat program. Kepatuhan terhadap hukum dan kepastian hukum. Nah, langkah-langkahnya bagaimana menyusun itu? Sederhana aja. Kumpulkan keinginan-keinginan tadi, tadi kan keinginan-keinginan tadi ya. Apa? Akhirnya kan muncul apa? Dari keinginan dan kebutuhan. Mana yang lebih didahulukan sebenarnya antara keinginan dan kebutuhan? Saran saya, dahulukan kebutuhan masyarakat, baru keinginan masyarakat. Ini. Nah, itu baik yang disampaikan langsung maupun tidak langsung. Artinya kita juga punya kepekaan membaca. Masyarakat itu butuh ini loh. Oh, sarana pertanian butuh ini. Walaupun mereka itu tidak butuh, tapi ini loh yang dibutuhkan. Dari tahun ke tahun ini nampaknya selalu ada problem tentang irigasi misalnya. Itu. Karena tidak semuanya masyarakat itu memahami bagaimana prosedur usulan dan sebagainya. Nah, setelah itu apa? Musyawarahkan dengan pengurus, bicarakan apa yang sudah terkumpul tadi bahan-bahannya, seluruh pengurus. Sekretaris desa kemudian muncul rancangan program kerja baik itu tahunan maupun yang periode. Setelah itu setiap seksi juga beri kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas program di bidangnya masing-masing. Ya, bidang ini ya. Ini setiap bidang. Inilah ya, bidang. Nih. Beri kesempatan. Karena Pak, itu nanti ada kaitannya dengan apa yang akan dilakukan. Dan supaya juga tidak terjadi adanya program yang tumpang tindih. Ajukan kalau memang bidang tertentu ternyata walaupun bukan bidang kita, lalu ini perlu kita tambahkan, kita usulkan pada teman kita lain bidang, tidak masalah, silakan. Nah, apabila rancangan program kerja ini telah disetujui, maka forum dalam musyawarah itu maka rancangan program tersebut dapat diputuskan menjadi program. Sampaikan program-program ini kepada kepala desa sebagai laporan supaya nanti enak. Nah, di dalam menyusun program ini sebaiknya juga sinkronisasikan dengan RPDMdes. Ketika program tahunan juga perhitungkan dengan RKPdes, begitu. Jadi nyambung. Lalu apa saja atau bidang-bidang poin-poin bidang yang perlu kita buat itu? Ini
Ada 6 hal ini yang harus diprogramkan. Penyelenggaraan literasi, pemberdayaan masyarakat, kegiatan anggaran yang ada kaitannya dengan di APBDes yang baik dana desa maupun yang lain, kemudian peningkatan kapasitas pengurus LPM, lalu kerja-kerja penunjangnya, dan juga fasilitas penunjang yang ada di sekretariat atau kantornya. Nih, dari 6 poin ini kemudian sistematikanya seperti ini programnya. Susunlah dalam bentuk dokumen atau buku seperti ini dengan urutan bab 1 pendahuluan dan seterusnya dan seterusnya. Dari 6 hal tadi itu kita tuangkan di dalam program ini. Tuh. Di sini kan muncul akhirnya uraian tadi kalau ada apa kok fasilitas penunjang tadi. Oh ternyata ada kaitannya penunjang kantor, sarana kantor, kemudian anggaran operasional organisasi, insentif atau honor daripada itu pengurus. Kalau terkait dengan kerja penunjang itu aspirasi anggota, tindak lanjut daripada aspirasi itu apa dan sebagainya dan sebagainya. Baru kemudian dilaksanakan. Setelah bagaimana cara melaksanakannya? Nih, SOP di dalam melaksanakan kegiatan lembaga atau LPM itu, ini loh SOP-nya. 6. Konsisten, komitmen, terus perbaikan berkelanjutan, kemudian mengikat, lalu seluruh unsur memiliki peran yang penting. Artinya jangan jangan meremehkan yang lain. Terus terdokumentasi dengan baik. Ini SOP-nya, standar operasional itu. Harus konsisten, harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu. Komitmen harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajarannya. Tidak ada pengkhianatan, pembelokan, dan sebagainya. Nih, dan seterusnya. Nah, dari sini, setelah standar operasional ini kita pahami, maka jangan lupa bahwa di dalam memanage sebuah kegiatan di dalam lembaga maupun organisasi itu ada 4 hal yang perlu dipahami sebagai unsur manajemen. Perencanaan sudah kita bicarakan tadi. Setelah direncanakan, termasuk perencanaan kegiatannya, anggarannya, siapanya, pelaksana, dan sebagainya. Lalu, ketika bicara siapa pengorganisasian, directingnya, sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Perlu juga adanya satu pengarahan. Artinya supaya tetap sesuai dengan SOP. Di samping adanya pengarahan, maka perlu juga dilakukan pengawasan. Dilakukan oleh tingkat atasnya, misalnya ketua dan wakil ketua. Nah, selengkapnya akan seperti ini gambarannya. Ada garis komando, ada garis koordinasi, dan ada garis konsultasi. Garis komando ini adalah perintah, koordinasi ini dalam directingnya artinya untuk membagi daripada tugas. Ini misalnya dari 5 bidang ini, bidang 1, 2, dan 3 ini dalam koordinasi dengan ketua langsung. Sedangkan 2 bidang yang lain dalam koordinasi wakil ketua. Sehingga tidak ada ban serep di sini.
Nah, terkait dengan administrasi langsung koordinasinya dengan sekretaris. Terkait dengan keuangan koordinasi dengan sekretaris. Oke. Begitu juga tentang konsultasi ini bisa kepada semuanya, nyambung ini untuk biru ini nyambung semuanya. Sedangkan yang merah ini dari ketua kepada seluruh personal kepengurusannya. Kalau koordinasi berarti panahnya timbal balik seperti ini. Ini gambarannya manajemen tadi itu seperti ini. Yang slide ini unsur manajemen. Jika ini diterapkan itu, nah seperti ini. Nah, kalau sudah jalan dengan baik, maka tinggal apa? Laporan. Untuk LPM itu laporannya adalah itu yang namanya adalah kalau saya menyebutnya dengan LPLKD, laporan pertanggungjawaban lembaga pemasyarakatan desa. Kalau LPM berarti ya laporan pertanggungjawaban itu lembaga pemberdayaan masyarakat. Dasarnya ada di Permendagri nomor 46 dan 18. 46 tentang laporan kepala desa, artinya apa? Kepala desa ini akan bisa membuat laporan secara lengkap. Salah satunya juga apa? Menunggu adanya laporan pertanggungjawaban dari LPM. Itu loh maksudnya. Definisi laporan pertanggungjawaban pengurus LPM ini itu 1 tahun anggaran atau selama masa jabatan atau periode. Yaitu tadi ada laporan pertanggungjawaban LPM akhir tahun anggaran dan akhir periode. Gitu. Bentuknya hanya dokumen dan harus diterima kepala desa. Nah, dokumen berupa pelaksanaan seluruh kegiatan berdasarkan program kerja dalam 1 tahun anggaran ataupun selama jabatan. Makanya muncul macamnya ada laporan penerimaan akhir tahun dan akhir periode. Apa yang dilaporkan sinkron dengan program tentunya. Munculnya akhirnya, nah ini terkait apa? Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan administrasinya, pemberdayaan masyarakatnya, ini yang dilaporkan. Jadi laporan itu pasti sinkron dengan program. Nah, selama ini kalau tidak pernah membuat laporan LPM itu, tidak punya program. Karena tidak punya program ya tidak bisa. Apa yang dilaporkan program tidak punya? Itu persoalannya. Ini. Sedangkan sistematikanya tidak tahu beda antara program dengan pertanggungjawaban itu. Kenapa? Poin-poinnya sama, gitu loh, sama. Oke, baik, saudara sekalian. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di seri yang 26 webinar Pusbintek Palira ini. Saya akhiri dulu dan saya kembalikan pada moderator. Ibu Liza, silakan. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Nur atas ilmunya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita kasih applause untuk Pak Nur Roziki. Baiklah, kita masukkan pada sesi kedua ini, itu sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada 3 orang terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya, baik yang mengikuti melalui Zoom meeting, silakan acungkan tangan dengan menggunakan raise hand. Kemudian maupun yang melalui channel YouTube kami, dipersilakan untuk mengisi chat dengan menyebutkan nama, profesi, dan dari mana asalnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Berarti sudah cukup jelas, karena sudah tidak ada. Ini sepertinya sangat jelas, cuman mungkin perlu penjelasan lebih lanjut karena di dalamnya sepertinya tidak ada LPM, Pak. Di dalam Zoom meeting ini sepertinya tidak ada LPM. Itu banyak pada para pendamping, para keluarga Palira. Ya. Itu Mas Romi itu LPM.
Oh, maksudnya LPN baru ya, Pak ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Materi sudah, oh ya. Pak Aryono. Sebelumnya, pertanyaan kembali dari Pak Aryono Widodo. Silakan Pak, langsung bertanya, sebutkan nama dan mana asalnya. Dan saya Aryono Widodo, berasal dari Desa Kaligangsa, Wetan. Mohon maaf tadi saya nggak mengikuti terus saya dari awal, mengingat otomatis itu. Tapi sempat yang saya simak tadi sedikit, masalah pendanaan anggaran itu tadi saya simak di Pak Ketua itu tidak mesti dari APBD atau betul ya. Kalau tidak diambil dari APBD, sumber-sumber pendanaan itu bisa didapat dari apa? Begitu Bu Isa. Jadi saya ingin tanya masalah sumber pendanaan selain dari APBD. Ya, bisa didapat sumber lagi. Benar, makasih. Baik, pertanyaan Pak Aryono, bagaimana pendanaan tentang LPM selain dari APBD, begitu ya Pak? Ya, betul. Ya. Silakan mungkin langsung dijawab Pak Nur. Baik, makasih. LKD termasuk juga LPM. Anggaran operasional setiap tahun itu dari APBD jelas operasionalnya. Begitu juga insentifnya dari APBD. Kalau operasional sumber anggarannya dari APBD, sedangkan insentif harus diupayakan dari PADES. Nah, selain itu sebenarnya kelembagaan yang ada di desa atau LKD ini diperkenankan dan bahkan dianjurkan agar menggali aktivitas kegiatan yang nanti bisa menghasilkan dana. Contoh misalnya, LPM membuat koperasi sendiri kembangkan. LPM buat arisan sendiri. LPM kemudian membuat UMKM sendiri usaha dikelola bersama ber9 orang. Bahkan kalau di program Kementerian sekarang ini muncul ada BUMDes bersama LKD. LPM bersama Karang Taruna bersama yang lain-lain itu membuat BUMDes itu loh bisa. Hasilnya nanti dikelola sendiri bisa. Jadi bahkan bisa juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan bersuadaya di dalam mengembangkan pembangunan itu, dan dari situlah nanti LPM itu pasti akan ada rewardnya. Dari reward ini bisa Pak masukkan kas, bisa Pak Rian. Yang selama ini sedang punya dana sendiri itu kan PKK, itu jelas banget. Hampir semuanya PKK punya itu. Dan itu dipisahkan, tidak ada di APBD. Tetapi harus dilaporkan setiap tahun keuangan itu. Karang Taruna juga punya. RT juga punya. Pak Riono kalau RT, RW kan juga ada keuangan yang digali. Ya kan? Ini kalau kita bicara LPM sebenarnya ini LKD, Pak. Jadi sama. Persoalannya apa? Nah, banyak LPM ini orang-orangnya nggak jelas. Jadi LPM karena tim ses, bukan karena kemampuannya, mekanismenya nggak jelas, dipilih asal tunjuk dan sebagainya. Karena orientasinya apa? Kalau nanti di LPM itu kan nanti pelaksana proyek dan sebagainya. Itu di era dulu, sekarang tidak. Penanggung jawab untuk semua kegiatan anggaran termasuk fisik itu perangkat desa. Itu dalam hal diperlukan tim
atau TPK baru muncul dibutuhkan LKD termasuk LPM. Jika perangkat desa, wah enggak perlu, saya bisa sendiri, ya udah, enggak dapat pekerjaan apa-apa. Itu Pak Aryan. Banyak sumber anggaran bisa digali sebenarnya. Kreativitas itu dibutuhkan. Terima kasih. Lanjut, saya kembalikan Bu Lisa. Luar biasa. Jelas ya Pak ya. Jadi LPM ini punya hak terhadap operasional di APBDes, kemudian insentif. Namun ingat, insentif adalah insentif yang berasal dari pendapatan asli desa, gitu ya Pak ya. Silakan jika ada lagi pertanyaan. Pak Riono sudah cukup jelas Pak? Boleh tambah kalau memang belum jelas. Yo. Memang di desa saja yang jelas bilang videonya dimatikan aja Pak biar suaranya enggak apa-apa. Dia menggunakan Permendagri Betul. Jadi memang ini lumayan. Di desa saya ini yang dulu LPM masa periodenya nggak jelas. Suaranya terputus, kurang jelas Pak. Ini menggunakan Mendagri nomor Pak Riono, Pak Riono mohon maaf, suaranya tadi AM juga ya. Pak Haryono. Pak Ketua tadi Pak. Ya, suaranya terputus. Akan diulangi. Waduh, susah ini. Oh iya. Mohon maaf ya, yang benar ya Bu. Ya sudah, saya beri kesempatan pada yang lain aja ya. Iya, baik. Silakan kami pada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, kami persilakan langsung kepada Bapak Direktur. Ini sudah belum ada yang bertanya ini Pak. Silakan. Iya. Sudah cukup jelas ya Pak ya. Itu yang buka mic-nya itu Mardiana TM. Iya. Ibu Mardiana dari Aceh mau bertanya. Ini belum Pak. Belum buka mic beliau. Yang lain silakan. Kalau masa Pak Aryono tadi itu tulis. Persoalan yang dihadapi adalah desanya belum punya perdes tentang LKD. Sehingga LPM dan lain sebagainya itu periodenya nggak jelas. Akhirnya ya ganti kades, ganti LPM, ganti kades, ganti LPM. Kan 6 tahun tadinya. Pokoknya tahu-tahu bubar. Kalau kadesnya kok incumbent menang ya berarti LPM-nya masih terus gitu. Dan ini banyak terjadi di berbagai daerah. Dan inilah yang harus kita luruskan bahwa periodisasi daripada LPM itu sama dengan LKD yang lain adalah 5 tahun dan hanya bisa dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya. Berarti sebanyak-banyaknya itu hanya 10 tahun seseorang jadi LPM, jadi pengurus RT itu hanya 10 tahun. Kalau kades 18 tahun, BPD 18 tahun, tapi kalau perangkat desa sampai umur 60, nah LKD, RT, RW, Posyandu, BKK, itu hanya 10 tahun. Tapi ada PKK yang 20 tahun, nampaknya kok nggak ganti-ganti itu orangnya. Itu menunjukkan apa? Kaderisasinya yang lemah. Ada juga Posyandu itu diganti nggak mau, padahal sudah 35 tahun. Sampai-sampai yang sekarang bawa anak balita ke Posyandu itu adalah dia yang dulu itu juga digendong ibunya ke balita ke Posyandu dengan petugas yang sama, kader yang sama.
cerita ibu saya, dulu saya dibawa ke posyandu itu petugasnya yang ibu ini. Nah, sekarang saya sampai bawa anak saya ke sini kok masih ibu ini, itu banyak juga terjadi. Ini itu ini anu loh ya, terjadi di banyak daerah. Lalu apa sebenarnya yang salah atau apa yang sebenarnya yang tidak jalan ini? Kaderisasi. Ini harus dipikirkan secara itu serius, terutama yang sering kali kaderisasi yang gagal itu ada di pengurus RT, PKK, posyandu. Kalau Karang Taruna sih relatif, bahkan kadang satu periode sudah tidak ada dipilih lagi. Karena apa? Sekarang dia pergi cari kerja. Begitu. Kalau Karang Taruna relatif bahkan kesempatan 2 periode itu seringkali tidak diambil. Tapi kalau posyandu, PKK, RT, dia ini ada LPM juga termasuk. Nah itu untuk mengatasi ini Pak Riono, maka Perdes tentang LKD, Perdes LKD ini agak tebel loh Pak. Karena apa? Di sana harus menguraikan setiap LKD dengan karakteristik masing-masing diuraikan. Di bab yang atas umum muncul LKD itu adalah meliputi ini misalnya LPM, maka LPM nanti tentang LPM harus diuraikan detail, pengurusnya apa saja, bidang apa saja di situ, begitu. Sedangkan untuk tadi tugas, kewenangan itu bisa jadi satu general sebagaimana yang saya jelaskan tadi, enteng, pasal itu bisa di atas. Tapi kalau sudah menuju pada susunan kepengurusan, beda itu, rinci di setiap LKD. Ini, kecuali untuk Linmas tidak di LKD loh Mas. Berdasarkan daripada peraturan terbaru pada tahun 2020 kemarin, itu Permendagri nomor itu berapa itu 19 tahun 2020 kalau salah itu tentang di dalamnya ada Linmas itu tidak mengamanatkan adanya Perdes, tapi langsung itu dengan keputusan kepala desa, dan posisi Linmas nampaknya diarahkan kepada pola setengahnya itu adalah dalam rangka bela negara. Jadi Linmas itu dalam rangka bela negara. Cuma Permendagrinya itu gabung jadi satu, ketertiban umum, keamanan masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Nah, itu kalau diteruskan juga bisa saja agar lebih spesifik juga nggak ada masalah. Karena tentang ketertiban umum perlu ada Perdes. Itu akan kita kupas yang akan datang. Monggo, silakan yang lain. Yo. Kan Bapak Ibu yang lain, Pak, berkenaan kaderisasi ini tadi. Ini karena belum ada tanya ya. Iya. Ini menjadi tanggung jawab Kades tentunya ya Pak. Ya. Karena ini tidak jalan, dan satu lagi Pak, berkenaan dengan Kades yang Bapak sampaikan posyandu sampai 20 tahun segala macam itu, justru bahkan dari dinas sendiri memberikan penghargaan Pak yang kerja sudah 25 tahun, 30 tahun begitu. Ya. Ini kan paradok Bu ya mereka ini. Itu adalah berarti dinas kesehatan itu masih terpaku atau itu terkooptasi dengan aturan lamanya, Permenkesnya yang lama. Ternyata ketika di era Undang-Undang 6 ini bahwa posyandu itu sekarang menjadi kewenangan desa secara organisasi, tapi pembinaan teknis
tetap pada kementerian sektoral, yaitu Dinas Kesehatan kalau yang ada di bawah. Dan itu jelas hanya periodenya itu hanya 2 periode. Kalau mereka memberikan penghargaan itu kan sebuah edukasi tentang yudisial, tentang hukum yang nggak nyambung gitu. Semestinya ketika sampaikan itu penghargaan, sambil itu nanti kemudian luruskan aturan berikutnya. Nah, jadi Ibu, saya ucapkan terima kasih, ini penghargaan Ibu telah 30 tahun jadi Posyandu. Cuma Bu, sekarang Ibu harus mundur. Karena aturannya sekarang ini hanya boleh 2 periode. 1 periodenya 5 tahun. Begitu. Oh iya Pak, kan demikian. Tapi kalau justru yang kerjanya paling lama kemudian dikasih penghargaan, yang lain tidak mau ganti semua nanti. Ketika itu tidak mau diganti, sesungguhnya adalah keberadaannya ini secara hukum itu tidak sah. Kalau kemudian dia ini menerima insentif dari APBDes, baik itu yang bersumber dari itu dana desa maupun dari ADD maupun dari PADes, dia bisa diperkarakan, dipidanakan, tipikor itu. Karena apa? Keberadaannya tidak sah. Lebih dari 2 periode atau 10 tahun. Berarti dia tidak bisa itu. Kalau memaksakan diri maka dia harus berhadapan mengembalikan insentifnya atau masuk ke tirali besi. Begitu. Nah, cuma sampai saat ini belum ada yang kejadian seperti itu. Masalahnya apa? Masa Pak hanya uang 50.000 sebulan saja kok penjara ini kan begitu. Nah, penyelesaian secara adjudikasi paralegal atau mediasi yang ada di desa dengan mengedepankan kearifan lokal memang itu yang bagus. Tetapi ketika diselesaikan secara adjudikasi dengan mengedepankan kearifan lokal, kekeluargaan tadi, ya harus diterima begitu. Harus diterima. Ya sekarang tinggal bagaimana metode daripada kepala desa, perangkat desa, cara mereka menjelaskan supaya tidak tersinggung. Ini kan berarti saya sudah tidak dipakai, berarti saya sudah dibuang ini. Kan percuma saya sudah 25 tahun membangun Posyandu ini, tapi sekarang ini saya ini dibuang begitu saja. Biasanya kalau sudah lama itu kan tua. Nah, kalau tua itu lebih sensitif perasaannya. Itu perempuan soalnya, perempuan. Kan perempuan itu kan 75% mengedepankan perasaannya, 25 baru pikirannya. Beda kalau laki-laki sebaliknya. 75% pikiran, 25 perasaan. Itu sudah struktur daripada psikologinya, memang begitu. Tidak hanya di Posyandu, itu bisa PKK juga begitu kan. Seru nih Pak ya, berarti ini perangkat desa harus tahu, pemerintah desa juga harus tahu bahwa SPM itu hanya 10 tahun ya Pak ya. Iya. Nah, kalau semua ketentuan ini berjalan, jadi kader-kader yang sudah ada ini sebenarnya bisa ini untuk pencalonan penjaringan perangkat desa sebenarnya Pak. Iya. Kan dari orang-orang baru yang tidak punya pengalaman di pemberdayaan kan begitu mestinya Pak. Bukan iya. Kades yang harus ditarik jadi perangkat desa jika ada kekosongan. Kader-kader inilah yang nantinya tentu akan bisa mengikuti kompetisi sebagai perangkat desa, mungkin begitu ya Pak ya. Iya. Ya. Kan enak Ibu ya. Ketika mereka ini sudah 10 tahun punya pengalaman di LKD, maka dia tahu tentang desa. Begitu ada kesempatan mencalonkan kepala desa, dia bukan orang baru. Nah, yang sekarang terjadi kan banyak sekali calon kepala desa itu orang baru. Dari nol pengalaman. Akibatnya apa? Sudah orang baru, enggak begitu setelah dilantik tidak
dilakukan pembekalan, akhirnya apa? Asal saja dia membuat satu keputusan membedakan. Itu. Nah, inilah. Jadi ini apa? Lalu siapa sebenarnya ini yang ada kelemahan-kelemahan atau yang harus direkonstruksi kembali, baik pola pikirnya maupun bagaimana pola tindaknya. Ini memang tidak cukup hanya pemerintah desa, tapi binwas desa. Nah, sampai hari ini binwas desa hanya ngotot persoalan anggaran. Sebab itu nanti yang berharap ada upeti yang bisa diperoleh. Tapi bagaimana administrasi di desa? Bagaimana tentang kaderisasi di desa? Bagaimana tentang LKD di desa? Hari-hari ini misalnya, Bu, orang mulai berpikir, ini besok ini kalau di setiap TPS ini butuh 2 linmas minimal. Siapa yang mau ini? Akhirnya bapak yang tua sudah puluhan tahun tidak pernah pakai sepatu, sekarang dipakai, diperintah pakai sepatu, sepancip, itu kan ya ngeri toh. Ini akan terjadi itu peristiwa 5 tahunan itu ada orang petani-petani dipaksa seragam hijau, linmas, sudah lama kakinya itu tidak pakai sepatu, wah begitu 2 hari pakai sepatu meloncat itu kakinya, lecet semua itu. Nah inilah, ini juga akan terjadi loh, ini nanti akan terjadi. Nah ini kenapa demikian? Karena memang nampaknya di seminggu terakhir ini para pembina desa lebih konsen kepada bagaimana dana desa, bagaimana ADD. Itu tidak konsen lagi pada bagaimana manajemen administrasi di desa, bagaimana menata LKD, bagaimana meningkatkan kapasitasnya, kemudian bagaimana kaderisasi yang ada di desa itu. Karang Taruna ternyata diharapkan akan menjadi kader, ternyata dengan melihat model seperti ini, kondisi ini, mereka setelah satu periode saja di Karang Taruna memilih hengkang dari desa. Nggak mau terus. Artinya terus misalnya yang perempuan jadi PKK, yang laki-laki jadi LPM, jadi pengurus RT, tidak. Kenapa seperti ini? Karena desa ternyata menurut mereka anak-anak milenial sekarang tidak menjanjikan masa depannya. Dia memilih keluar. Nah ini, LPM ternyata tidak mampu membuat program-program yang menjadikan anak-anak muda itu akhirnya itu terpikat, tertarik, kemudian siap mengganti. Itu. Jangankan buat program, membuat program yang tertarik, membuat programnya belum bisa kok. Karena nggak jelas itu. Nah, sekarang ini kan masih banyak toh Ibu, LPM yang nggak jelas ini. Keberadaannya nggak jelas. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Jika tidak ada, mungkin kita akan mengakhiri webinar kita malam hari ini. Iya. Bapak Ibu, ada yang masih ingin bertanya? Kami persilakan. Sepertinya sudah cukup jelas, Pak ya. Iya. Ini yang salah ini saya. Kenapa kok memberi penjelasan yang begitu detail? Akibatnya ya apa yang ditanyakan gitu ya. Tapi kalau penjelasannya tidak detail, nanti juga bingung. Inilah. Iya, berarti kita karena tidak ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu, kami anggap sudah jelas. Alhamdulillah, terima kasih Pak Nur atas penjelasannya. Mungkin sangat jelas sehingga tidak menimbulkan pertanyaan bagi para peserta webinar. Kepada Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada malam hari ini, sesi selanjutnya kita ikuti
setiap 2 minggu ke depan pada hari Sabtu terbuka untuk umum, untuk operator pemerintah desa dan pemerhati desa, dan secara gratis menerima webinar ini. Dan Bapak Ibu, kami mohon juga jangan lupa selalu like, subscribe channel YouTube Puspitec Palira, dan jika ingin mengundang Bapak Nur Rozuki pada kegiatan pelatihan di desa atau dimanapun bisa menghubungi langsung ke kontak beliau. Akhirnya kami sebagai pemandu acara pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah tidak live ini. Barangkali ada yang lanjutkan tanya, monggo.